Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Pemerintah tengah menggodok protokol penerapan new normal atau kelaziman baru. Perubahan tatanan kehidupan di masa pandemi ini memang tak bisa dihindari. Atas nama pemulihan ekonomi, rencana kebijakan new normal akan diberlakukan. Namun di sisi lain, resiko gelombang kedua pandemi juga menjadi ancaman serius. Pemerintah tengah bersiap untuk memberlakukan new normal atau pola hidup baru yang beradaptasi dengan pandemi COVID-19. Skenario ini tengah menjadi tarik ulur. Dalam diskusi virtual yang digagas oleh Universitas Indonesia dan Griffith University Australia, sejumlah ahli menilai Indonesia belum siap memasuki fase tersebut. Salah satu indikator yang menjadi pertimbangan adalah Indonesia belum melewati gelombang pertama pandemi. Yang bisa melonggarkan ketika sudah dipilih satu strategi yang disebut dengan PSBB atau lockdown ini adalah negara yang memang sudah melewati puncak, ini idealnya, melewati puncak dari kurva epideminya dan bukan negara yang saat ini atau sedang dalam proses meraih puncak. Karena akan sangat, seperti yang disampaikan Dr. Iwan itu sangat sayang sekali, karena saya menyampaikan tidak hanya ada potensi ini, kita belum mencapai puncak ya, masih di gelombang pertama. Tidak hanya ada potensi yang disebut gelombang kedua dan ketiga, tetapi ada juga yang disebut dengan the second peak, the third peak. Jadi ada potensi terjadinya puncak kedua, puncak ketiga. Ketika kita lengah, abai dalam strategi maupun upaya pencegahan, terutama di sektor masyarakat yang 80% kontribusinya. Pelonggaran PSBB yang diikuti dengan pemberlakuan pola hidup baru setidaknya harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh Lembaga Kesehatan Dunia (WHO). Ada 6 kriteria yang harus dipenuhi. Pertama, penurunan kasus penularan. Kedua, penguatan sistem kesehatan. Ketiga, pengawasan terhadap potensi kantong infeksi baru. Keempat, langkah pencegahan yang masif. Kelima, kasus impor yang dapat dikendalikan. Dan terakhir, peran individu dan komunitas untuk menerapkan new normal. Langkah untuk melonggarkan PSBB juga harus mempertimbangkan indeks penularan COVID-19 yang biasa disebut reproduction number atau RT. Ternyata ada korelasi, ada hubungan yang lumayan kuat antara proporsi orang tinggal di rumah saja dengan RT di Indonesia. Nah, kalau kita lihat di grafik ini artinya di Indonesia akan mencapai 1 kalau orang yang tinggal di rumah saja itu sekitar 49-50%. Kenapa lebih kecil dari Jakarta? Ya karena Indonesia mix daerahnya, ada daerah pedesaan yang kepadatan penduduknya berkurang, seterusnya. Ya. Nah, saat ini di Indonesia masih sekitar 46%. Jadi tanggung sedikit lagi. Kalau di Indonesia ini kita bisa jadikan yang tinggal di rumah itu 55%-an, gitu. Bisa lebih banyak lagi penduduk yang tinggal di rumah. Kita akan mencapai artinya di bawah 1, artinya penularan virus ini bisa terkontrol dan kita kemudian bisa coba untuk relaksasi si pembatasan sosialnya. Dunia tak lagi sama setelah pandemi menerpa. Apapun kebijakan yang nanti diambil pemerintah, kesadaran masyarakat untuk melakukan upaya pencegahan menjadi syarat mutlak agar gelombang kedua pandemi bisa dihindari. Miladia Rahma, Akun Coro, Jakarta. Di tengah ketidakpastian kapan pandemi COVID-19 ini berakhir, pemerintah telah membuat rencana terkait pola tatanan hidup baru atau new normal. Dampak new normal akibat COVID-19 diprediksi akan berpengaruh pada segala sektor. Masyarakat juga diharuskan beradaptasi dengan cara hidup baru, namun banyak pihak mengkhawatirkan implikasi penerapan new normal akan memicu gelombang kedua penyebaran COVID-19. Malam ini kita akan membahasnya dengan para narasumber yang sudah bergabung dari luar studio melalui sambungan Zoom. Ada Ibu Neti Prasetyani, anggota Komisi Kesehatan ataupun Komisi 9 fraksi PKS DPR RI. Selamat malam, Ibu Neti. Selamat malam, Mbak Nana. Dan ada Pak Imam Prasojo, sosiolog Universitas Indonesia. Ya, selamat malam. Selamat malam Pak Imam, terima kasih sudah bergabung. Kita akan langsung ke DPR terlebih dahulu sebagai mitra kerja dari pemerintah. Ini pemerintah berulang kali belakangan ini gencar menggalakkan pola tatanan hidup baru, Bu Neti, atau new normal. Ini kebijakan yang prematur, terlalu cepat menyimpulkan bahwa kita sudah bisa memasuki pola tatanan hidup baru. Kalau menurut DPR seperti itu, Bu Neti.
Ya, sebetulnya kan kalau kita bicara tentang pandemi COVID-19 ini, Mbak Nana, adalah sebuah ujian ya, ujian kehidupan berbangsa bernegara. Kalau kemudian kita memiliki kemampuan untuk bisa mengatasi, menangani dengan baik, maka kita akan keluar sebagai bangsa pemenang. Sebaliknya justru ketika kita tidak memiliki kemampuan mengelola, menangani COVID-19 ini dengan baik, ya mohon maaf kita akan menjadi bangsa pecundang. Nah dalam konteks kebijakan tentu saja kami di Komisi 9, khususnya saya secara pribadi, melihat bahwa sebetulnya keberhasilan kita menangani COVID-19 ini manakala pemerintah menjalankan skenario kolaborasi optimal. Jadi artinya perpaduan atau kombinasi antara good governance yang akan bertemu dengan civil solidarity. Jadi ada kerjasama masyarakat, ada kesadaran, ada partisipasi, kedisiplinan, ketaatan, kepatuhan, dan sebagainya gitu. Namun kan ternyata hari ini kita melihat bahwa kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah ini mengalami komplikasi ya. Jadi kalau kita bicara bahwa COVID-19 ini harus ditangani dengan perencanaan dan pentahapan yang terukur baik secara kuantitatif maupun kualitatif, ini kok nampaknya tidak dilakukan oleh pemerintah ya. Seperti misalnya wacana relaksasi PSBB, kan itu nggak ada ukuran tertentu yang disampaikan oleh pemerintah. Setelah dikritisi, setelah ditegur, baru kemudian pemerintah melirik ya indikator yang kurang lebih pas gitu untuk melakukan wacana relaksasi itu. Jadi artinya kalau kita mau berkaca pada pengalaman negara-negara lain yang kurang berhasil menangani COVID-19 ini, kok nampaknya yang diambil itu kebijakan yang non-scientific populisme gitu. Jadi asal populer tapi kemudian tidak mendasarkan pada hal-hal yang ilmiah. Nah, saya mengkhawatirkan bahwa kalau kemudian new normal ini sebagai wacana digaungkan tapi kemudian tidak disiapkan langkah-langkahnya secara terukur, sebagaimana tadi yang kita dengarkan penjelasan dari para epidemiolog, maka ini justru bukan menjadi satu pintu keberhasilan, tapi justru akan memicu kurva pandemi ini melonjak dengan eksponensial seperti itu. Oke, Bu Neti, artinya Anda melihat bahwa indikator-indikator yang memang kita lihat di pemerintah saat ini itu belum memenuhi syarat dari WHO begitu ya. Karena kalau misalnya kita lihat WHO itu kan merilis beberapa persyaratan, ada 3 persyaratan utama ya bagi suatu negara jika ingin memutuskan masuk ke dalam pola tatanan hidup baru atau new normal. Artinya tadi yang Anda sebutkan, Anda khawatirkan itu memang pemerintah kita ataupun negara kita belum memenuhi persyaratan-persyaratan indikator begitu Bu Neti. Betul, kan WHO sudah mengatakan bahwa new normal ini hanya berlaku bagi negara-negara yang mampu melakukan perlawanan penanganan terhadap COVID. Nah, salah satu yang kemudian disyaratkan oleh WHO adalah negara tersebut mampu mengendalikan wabah tersebut begitu. Nah, mengendalikan itu kan mulai dari mencegah persebaran secara masif begitu ya, melakukan 3T ya. Tracing, tes, kemudian treatment yang tepat seperti itu. Kemudian juga melakukan atau menyelenggarakan isolasi, karantina dan sebagainya. Nah, kalau kemudian itu belum berhasil atau bahkan kemudian tadi disebutkan juga reproduction rate kita yang masih di atas 1, ini sangat mengkhawatirkan begitu. Jadi artinya kalau kemudian new normal ini dimaknai bahwa kita akan memasuki tatanan kehidupan baru, orang mulai berkumpul lagi di tengah keramaian, ini kan sebenarnya identik dengan transmisi dari penyakit itu sendiri, seperti itu. Oke, artinya memang yang dikhawatirkan dari DPR ini pemerintah belum bisa mengendalikan penyebaran COVID-19 dan dikhawatirkan justru akan menimbulkan gelombang berikutnya ya kalau tidak ada implementasi ataupun protokol teknis begitu, hanya diwacanakan saja, digaungkan wacananya, tidak ada protokol teknis yang jelas soal pola tatanan hidup baru atau new normal. Begitu ya Bu Neti ya? Iya. Saya akan tanya ke Pak Imam. Pak Imam, itu tadi sudah disebutkan oleh Bu Neti bahwa ini dikhawatirkan justru akan menimbulkan gelombang penyebaran kalau kemudian pemerintah hanya menggaungkan wacana new normal tanpa memberikan protokol resminya itu teknisnya di lapangan seperti apa. Di samping itu DPR juga melihat bahwa penyebarannya belum berhasil dikendalikan. Anda juga melihat bahwa masyarakat merasakan hal yang sama. Masyarakat merasakan bahwa mereka khawatir ini belum tertangani begitu. Tapi sudah harus masuk ke dalam fase kehidupan berikutnya, fase new normal. Iya, jadi gini, untuk siap itu arahnya itu tidak hanya semata-mata pemerintah. Ya, harus ada juga
bagaimana kesiapan masyarakat itu sendiri, para tokoh masyarakat itu sendiri di dalam upaya untuk melakukan sosialisasi. Karena pemerintah tidak mungkin melakukan sosialisasi sendiri dan efektif. Ada champion-champion di komunitas yang harus ikut serta, itu pertama. Dan juga ada komunitas bisnis. Ya, komunitas bisnis itu juga bertanggung jawab bagaimana caranya memutus mata rantai itu dan kemudian menyeimbangkan dengan kepentingan bisnis. Jadi stakeholdernya minimal 3 yang paling utama. Nah, jadi kalau kita hanya fokus hanya sekedar pemerintah, maka seolah-olah masyarakat itu menjadi tidak punya peran, padahal masyarakat atau partisipasi publik itu sangat besar untuk mensukseskan perilaku ini. Gitu. Pak Imam, tapi kan yang berhak menentukan ataupun mengambil keputusan bahwa suatu negara itu bisa memasuki pola tatanan hidup baru adalah pemerintah. Pemerintah yang harus bisa menentukan dan juga memutuskan berdasarkan persyaratan-persyaratan yang dibuat oleh WHO. Salah satunya adalah mengendalikan penyebaran wabah. Apakah ini kemudian bukan menjadi tanggung jawab dari pemerintah? Untuk bisa seseorang itu pakai masker, ya, saya mau bawa ke hal yang sifatnya lebih detail, lebih konkret ya. Saya stay at home atau saya keluar dengan memakai masker, dengan cuci tangan secara rutin, dengan jaga jarak. Itu nggak perlu pakai pemerintah ikut campur. Saya menentukan diri saya sendiri, saya sadar, saya paham, dan saya bertanggung jawab terhadap kesehatan saya dan kesehatan orang lain. Itu adalah perilaku yang relatif lebih baik dilakukan warga masyarakat di Korea Selatan misalnya, atau di Jepang. Nah, jadi fokusnya ya pemerintah sangat penting di dalam melakukan sosialisasi, di dalam melakukan penentuan kapan new normal itu diberlakukan atau tidak. Sekarang saya sudah new normal dalam arti saya berkegiatan. Tetapi saya tahu batas-batas mana yang saya anggap aman buat diri saya dan aman buat orang lain. Nah, itu kira-kira gitu. Ini yang sini. Nah, memang ada toko-toko yang dilarang buka, ya, atau sudah dibuka. Itu memang pemerintah yang mengatur. Tetapi walaupun misalnya sudah dibiarkan atau dibolehkan dibuka, tetapi kalau saya menganggap bahwa ini membahayakan untuk masyarakat, toko itu berhak juga untuk tetap tutup gitu. Artinya tingkat kedisiplinan masyarakat ini berbeda-beda begitu, Pak Imam, tidak bisa dipukul rata. Memang masyarakat juga berperan aktif begitu untuk bisa mensukseskan pola tatanan hidup baru begitu. Jangan menganggap masyarakat itu hanya objek, tetapi kita harus juga dorong masyarakat itu menjadi subjek yang ikut menentukan, yang bertanggung jawab tentunya ya. Tapi ada juga masyarakat yang sudah di PSBB, bahkan sudah ada pembatasan ketat sekalipun gitu. Dia tetap aja melakukan hal-hal yang di luar dari protokol kesehatan. Nah, itu mau apa pemerintah gitu kan? Nah, pemerintah sekarang mau mengerahkan polisi dan tentara. Misalnya untuk mendisiplinkan. Tapi nanti kita bahas, tahan dulu Pak Imam. Nanti kita bahas sampai ke situ soal monitoring dan juga pengawasannya di lapangan akan seperti apa. Tapi saya akan tanya ke pemerintah. Sudah bergabung bersama dengan kita Bang Ali Muhtar Ngabalin, tenaga ahli utama KSP. Selamat malam Bang Ngabalin, langsung saja. Bang Ngabalin, ini tadi sudah mendengar kita penjelasan, saya akan jelaskan sedikit yang disampaikan oleh Bu Neti Prasetyani, anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi PKS, dan juga Pak Imam Prasojo, sosiolog Universitas Indonesia. Tadi Bu Neti mengkritisi bahwa ini dikhawatirkan justru akan menimbulkan gelombang penyebaran yang baru karena memang pemerintah belum bisa membuktikan sudah berhasil mengendalikan penyebaran wabah. Dan sebetulnya saya ingin tanya ke pihak istana ataupun ke pemerintah, nah ini apakah memang negara kita Indonesia sudah memenuhi persyaratan WHO untuk bisa menentukan keputusan masuk ke dalam pola tatanan hidup baru atau new normal, Bang Ngabalin? Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luciana, apa kabar? Mas Imam dan Ibu Neti. Waalaikumsalam, Para pemirsa yang senang. Saya ingin mengatakan bahwa sebagai pemerintah, sebagai negara, Bapak Presiden tentu saja menyiapkan langkah-langkah yang bisa diharapkan akan memberikan yang terbaik bagi kepentingan bangsa dan negara. Itu satu yang pertama.
dalam hal new normal, bukan saja Indonesia yang melakukan ini. Negara Indonesia itu adalah satu di antara 200 sekian puluh negara di dunia yang terpapar COVID. Sehingga kalau langkah-langkah ini dilakukan bagi pemerintah, tentu saja kita tahu bahwa informasi dari Organisasi Kesehatan Dunia, dari WHO mengabarkan kepada seluruh dunia, negara-negara yang terpapar COVID-19 itu bahwa untuk mendapatkan vaksin dan obat itu bukan 1 minggu, 2 minggu, atau sebulan, 2 bulan. Tidak. Membutuhkan waktu 2 tahun, 4 bulan, bahkan 2 tahun, 8 bulan. Nah, pertanyaannya adalah dalam rangka mempersiapkan diri dengan segala kemungkinan-kemungkinan dalam masa pandemi ini, maka tentu negara, pemerintah harus mengambil langkah-langkah yang bisa memberikan satu sisi masyarakat harus bisa produktif dengan segala yang menjadi bagian daripada kepentingan masyarakat, dan yang kedua harus aman. Aman dari virus, aman dari COVID-19. Bang, tapi untuk menentukan masuk persiapan ke pola new normal itu, apakah sudah memenuhi standar ataupun memenuhi persyaratan dari WHO? Nah, paling tidak ada 3 aspek penting yang harus dipersiapkan. Dan itu bukan menjadi keputusan siapa-siapa, tetapi harus menjadi keputusan dari para ahli, kemudian mengikuti perkembangan kurva yang ada. Perkembangan yang terkait dengan masing-masing daerah yang berbeda-beda. Umpama di antaranya adalah perkembangan kurva R0 itu di bawah 1. Artinya pada masa 14 hari tidak ada lagi laporan pasien yang ke rumah sakit. Begitu juga dengan RT-nya kan. Yang kedua, jangan keliru bahwa kesiapan sistem kesehatan yang harus dipersiapkan oleh pemerintah dalam rangka menyongsong datangnya new normal akan berlaku jika kapasitas dan adaptasi sistem kesehatan itu sudah mendukung untuk memberikan pelayanan kepada pasien COVID-19. Yang ketiga, kita tahu bahwa jumlah tes atau surveillance itu dari kemampuan pemerintah untuk bisa melakukan tes paling tidak antara 10.000 sampai dengan 12.000 spesimen. Bang Abalin. Paling tidak seperti itu. Karena itulah, Mbak, makanya langkah-langkah, ini kan dalam langkah-langkah persiapan. Kalau itu nanti situasi di daerah-daerah tertentu di mana yang telah memenuhi kriteria-kriteria yang seperti ditanyakan, maka bisa dilakukan. Kenapa begitu? Karena protokol kesehatan untuk menghadapi itu sudah diterbitkan oleh pemerintah. Bang Abalin, tadi Anda mengatakan bahwa salah satu syaratnya berdasarkan yang ditentukan juga oleh WHO adalah RT kurang dari 1, RO kurang dari 1, angka reproduksi efektif kurang dari 1. Tapi fakta yang kami temukan di lapangan dan juga dirilis oleh gugus tugas untuk 4 provinsi dan 25 kabupaten kota yang siap untuk memasuki fase new normal, Jawa Barat, kemudian DKI, Sumber, dan juga Gorontalo. Untuk Jawa Barat itu angka RT-nya 1,09 dan untuk Sumatera Barat angka RT-nya adalah 1,06. Belum memenuhi syarat WHO seperti yang tadi Anda sebutkan. Bagaimana, Bang? Dengar baik-baik. Karena kita bicara dalam konsep terkait dengan posisi kurva R0 dan RT itu, Jakarta menjadi epicentrum dari COVID-19. Karena itulah kita menjadi ambil ukuran kalau Jakarta tidak mustahil di Gorontalo mungkin jauh lebih bagus. Tidak mustahil mungkin di Sumatera Barat atau di Jawa Barat dan lain-lain. Kenapa begitu? Karena masing-masing daerah itu kan paling tidak ada 3 faktor yang menyebabkan. Kemampuan leadership-nya, masyarakat begitu patuh pada kepemimpinan seorang gubernur atau bupati. Kemudian kultur yang ada di sana membangkitkan kedisiplinan dan budaya ketaatan dalam rangka memenuhi anjuran-anjuran dan aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Bang Abalin, artinya Anda melihat bahwa pemerintah daerah DKI Jakarta atau Pemprov DKI Jakarta sudah berhasil begitu untuk bisa mengatasi, mengendalikan penyebaran wabah menurut pemerintah pusat? Jakarta dalam perkembangan terakhir ini kan nanti sampai tanggal 4 Juni ya, dari 22 sampai 4 Juni adalah gelombang ketiga dalam pengertian pemberlakuan PSBB. Itu semakin melandai bahkan cenderung menurun. Makanya kenapa kita terus-menerus menyampaikan agar tahan diri dan tetap patuh pada
pada protokol kesehatan karena langkah-langkah ini segera dipersiapkan oleh pemerintah. Jangan lupa bahwa Presiden Joko Widodo tidak mau rakyat itu terpapar dengan COVID-19. Presiden juga tidak mau, pemerintah juga tidak mau rakyatnya lapar. Bang, kita tahan dulu. Tempat kerja mereka, para kaki lima perusahaan-perusahaan mereka itu terpapar berantakan. Bang, kita tahan dulu, nanti kita akan lanjutkan. Ya, Bang Abalin, nanti kita akan lanjutkan bagaimana persiapan pemerintah, bentuk teknisnya, bentuk konkretnya new normal versi pemerintah ini seperti apa, dan apakah kemudian DPR melihat bahwa persiapan pemerintah sudah matang dalam menuju ke pola tatanan hidup baru, dan apakah masyarakat kemudian siap untuk beradaptasi. Kita akan lanjutkan perbincangan kita usai jeda. CNN Indonesia Newscast akan segera kembali. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast, dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber yang bergabung dari luar studio. Ada Ali Muhtar Ngabalin, tenaga ahli utama KSP, dan ada Ibu Neti Prasetyani, anggota Komisi 9 atau Komisi Kesehatan fraksi PKS DPR RI, dan ada Pak Imam Prasojo, sosiolog Universitas Indonesia. Saya akan ke Bu Neti. Bu Neti, sebagai mitra kerja pemerintah, Anda melihat persiapannya ini sudah matang? Pemerintah sudah punya konsep yang jelas tentang new normal ini seperti apa sih? Karena masyarakat itu bingung, new normal itu seperti apa, mereka kebingungan, mereka khawatir begitu, Bu Neti. Iya, sebetulnya bagus nih Mbak Nana kalau ada pakar epidemiologi gitu ya yang ikut bersuara, karena pastinya kita bicara tentang pandemi COVID-19 ini basisnya adalah bencana atau darurat kesehatan ya. Kalau yang saya dengarkan dari para pakar atau kemudian ketika kami rapat di komisi baik Raker maupun RDP begitu ya, maka sebetulnya bicara pandemi COVID ini ada 3 parameter ya yang harus dikendalikan oleh pemerintah. Yang pertama adalah mencegah persebaran ya virus itu sendiri. Kemudian yang kedua menurunkan angka kesakitan, komorbiditas. Kemudian yang ketiga adalah menurunkan angka kematian atau fatality rate begitu. Nah sebetulnya ketika ini menjadi parameter yang bisa dikendalikan oleh pemerintah, tentu kita juga akan support ya kalau kemudian new normal ini akan menjadi kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Namun kan ketika kita bicara pada kenyataannya, tadi betul Bang Ngabalin bilang DKI turun kok gitu, tapi kita bicara itu kan bukan hanya DKI, kita bicara Jawa Timur yang tiba-tiba mengalami pelonjakan yang luar biasa seperti itu ya. Nah termasuk di daerah-daerah lain. Nah kalau kemudian kita kaitkan dengan kemampuan menurunkan 3 hal tadi, maka tentu kita juga harus bicara tentang bagaimana kesiapan dan persiapan daerah ya terkait dengan fasilitas dan layanan kesehatan, kemudian tenaga kesehatan, APD ya seperti itu, termasuk yang tadi disampaikan oleh Pak Imam bahwa ini memerlukan kerjasama dari masyarakat ya, yang partisipatif, yang disiplin, yang patuh dan sebagainya. Nah kenyataannya kan kalau kita lihat hari ini masyarakat juga terbagi dalam beberapa kuadran ya. Ada masyarakat yang bingung begitu ya, ingin taat, ingin patuh, tapi kemudian karena memang komunikasi yang sangat noisy gitu di atas ya, antara pejabat, ada fragmented actors yang luar biasa, termasuk juga ada civil obedience gitu. Nah saya khawatir kalau kemudian ini dilakukan tanpa perencanaan, tanpa pentahapan, ibarat kita naik tangga, enggak tangga 1, 2, 3 ke tangga berikutnya, tapi kemudian dari tangga 1 langsung tangga 5 gitu ya. Nah itu yang menurut saya perlu diwaspadai dan perlu kita cermati bersama. Artinya konsep yang jelas itu belum ada ya, belum dipaparkan ataupun belum diperlihatkan oleh pemerintah soal konsep konkret new normal itu akan seperti apa dalam kehidupan kita, berdamai ataupun dancing with COVID, Bu Neti. Betul ya, yang namanya kebijakan itu kan harus disosialisasikan, kemudian kalau perlu disimulasikan, karena memang zona merah, zona kuning tentu penerapannya berbeda ya, implementasi nanti di lapangan berbeda seperti itu.
Nah, termasuk juga keberanian untuk mengevaluasi, tentu saja ini juga menjadi satu hal yang menentukan keberhasilan kebijakan yang kita ambil. Oke. Saya mau tanya ke Pak Imam. Pak Imam, tadi Bu Neti bilang bahwa ada komunikasi kemudian yang membingungkan masyarakat sehingga ada masyarakat ini terbagi dalam beberapa kuadran. Ada yang ingin kemudian menaati, tapi di sisi lain mereka bingung dengan komunikasi. Dan sampai saat ini kalau kita lihat belum ada sosialisasi dan juga simulasi yang dilakukan oleh pemerintah. Apakah ini kemudian akan mempengaruhi kemampuan masyarakat kita beradaptasi dalam pola tatanan hidup baru, Pak Imam? Ya, memang yang kita tunggu ya, mudah-mudahan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama kita akan mendapatkan gambaran lebih rinci. Misalnya bagaimana pola kehidupan atau era new normal itu diberlakukan misalnya di sektor perdagangan. Perdagangan itu sendiri juga macam-macam. Protokol di mal barangkali berbeda dengan protokol di pasar tradisional. Terus kemudian ada lagi misalnya gimana kaitannya dengan perkantoran, protokolnya seperti apa. Kemudian lebih detail lagi misalnya kalau orang mau ke tempat hiburan, tempat peribadatan, apakah di masjid misalnya, kalau seandainya itu kehidupan normal dilakukan, protokolnya seperti apa. Nah, jadi memang ini memerlukan sebuah detail ya, sebuah rincian dari setiap tempat. Tidak bisa pakai protokol kunci Inggris yang makro. Jadi harus detail betul, masing-masing tempat harus punya kunci. Dan ini memang memerlukan waktu. Itu baru membuatnya loh ya. Nah, belum lagi mensosialisasikannya. Kalau saya boleh ngasih dapat waktu lagi ya. Bayangkan orang harus paham dulu, recognizing ya, tahu dulu. Nah, setelah tahu bahwa ini ada protokol, apa itu maksudnya protokol, baru memahami. Tahu dan memahami beda. Tapi terus kemudian tahap ketiga adalah menyadari bahwa ini penting. Nah, biasanya kesadaran itu muncul setelah ada korban itu, kalau di Republik kita ini. Nah, tetapi orang sadar banget nih, contohnya orang merokok itu berbahaya. Tapi dokter jantung pun ada yang masih ngerokok gitu. Itu artinya bukan berarti dia itu nggak tahu, tidak paham, dan tidak sadar. Dia sadar, tapi tetap juga tidak melakukan perilaku itulah. Itu jadi untuk masuk ke dalam kita berdisiplin melaksanakan protokol-protokol kesehatan dalam kehidupan normal itu memang tidak mudah. Disosialisasikan dalam waktu cukup lama dan intensif pun itu belum tentu langsung begitu mudah begitu saja. Jadi, tapi itu semua harus dilakukan menurut saya supaya kritik dari tahapan-tahapan itu tidak ada. Yang penting mari kita selamatkan bersama-sama. Dan ini nggak bisa nunjuk hanya satu pihak. Menurut saya ini tanggung jawab banyak pihak, termasuk saya, termasuk anggota DPR harus ikut mensosialisasikan. Ya, Bang Abalin tadi sudah ada masukan bahwa setiap protokol harus detail betul, memerlukan waktu untuk sosialisasi dan juga simulasi, persiapannya juga harus panjang sehingga menimbulkan kesadaran dari masyarakat untuk bisa mengadaptasi. Nah, sebetulnya ini masyarakat juga masih bingung. Pola new normal, tatanan hidup baru, bentuk konkretnya versi pemerintah ini sampai saat ini seperti apa? Karena digaungkan terus new normal, tapi belum ada protokol detailnya, Bang. Bentuk konkretnya. Tidak mungkin tidak ada protokolnya. Kan tadi saya bilang, surat keputusan Menteri Kesehatan, ya, surat keputusan Menteri Kesehatan nomor 335 itu terkait dengan edaran tentang protokol penanganan COVID pada masa new normal. Ada lagi yang kedua, itu adalah surat keputusan Menteri Kesehatan nomor 328 tahun 2020 itu juga terkait dengan paling tidak ada 3 kelompok besar. Benar kata Mas Imam, yang pertama itu kalau dia di perusahaan itu terkait dengan bagaimana pengelolaan itu bisa dilakukan terkait dengan protokol kesehatan. Kalau di mall bagaimana dengan manajemen, semua dibuat pedomannya. Kalau di sekolah bagaimana, kalau di pasar bagaimana. Saya ingin katakan bahwa dalam mengambil keputusan-keputusan penting untuk kemaslahatan orang banyak ini, tidak sembrono pemerintah. Bang, waktu sosialisasinya sudah cukup, Bang. Waktu sosialisasinya ke stakeholder itu sudah cukup semuanya dalam waktu pendek? Hari seperti sekarang kita berdialog ini adalah bentuk daripada
mensosialisasikan dan memberikan pencerahan kepada masyarakat. Itu sebabnya kenapa saya bilang, baik di kantor KSP maupun di Istana Negara, sampai dengan tadi kami masih terus melakukan perbincangan dengan para ahli, para epidemiologi, supaya melihat perkembangan terkait dengan daerah-daerah. Jangan lupa sekali lagi bahwa Jakarta dan daerah-daerah lain itu punya kultur yang berbeda dalam penanganan COVID-19. Maka tidak mustahil, benar memang, ini diberlakukan untuk seluruh Indonesia, tapi tidak semua daerah itu punya kultur yang sama dalam menangani COVID-19 ini. Itu sebabnya kenapa harus saya katakan bahwa semua kebijakan yang diambil oleh Bapak Presiden ini, pertama, berdasarkan mengeluarkan regulasi-regulasi yang tentu saja memperhatikan terkait dengan kepentingan publik. Yang kedua, karena ini menyangkut pandemi, maka tentu para ahli-ahli itu. Yang ketiga adalah kaitan dengan para pemda-pemda di seluruh Indonesia ini, maka kenapa setiap ratas itu hampir terus Bapak Presiden bicara dengan gubernur, bahkan bupati, wali kota, untuk apa? Untuk punya visi yang sama. Karena ini bencana kemanusiaan yang menimpa seluruh rakyat Indonesia. Bang, tadi kita punya tanggung jawab yang sama. Bang Abalin, tadi di awal Anda mengatakan bahwa negara lain juga melakukan new normal. Negara lain seperti Korea Selatan yang baru saja menerapkan new normal akhirnya menghadapi second wave atau gelombang kedua. Pemerintah kita sudah mengantisipasi, sudah akan menyadari itu akan terjadi? Dengar baik-baik. Saya ingin mengatakan bahwa Vietnam karena ketaatan rakyatnya kepada pemimpin dan pemimpinnya yang bisa juga mengkomunikasikan baik-baik dengan rakyatnya, kita bisa lihat Vietnam bagaimana, India bagaimana perilakunya, Filipina negara terdekat kita, begitu juga dengan Malaysia. Ada negara-negara yang berhasil, pemerintah mengambil pelajaran penting dari keberhasilan mereka, ada juga negara-negara yang gagal yang pemerintah juga mengambil pelajaran dalam menerapkan ini agar kita tidak keliru. Makanya Bapak Presiden mengatakan bahwa hitung baik-baik, jangan sembrono, kalkulasi dengan baik-baik. Karena apa? Keputusan ini akan langsung berdampak kepada masyarakat. Oke Bang, tapi negara-negara yang Abang sebutkan tadi seperti Filipina, kemudian Vietnam, mereka menerapkan lockdown penuh Bang. Pembatasan yang sangat ketat, tapi negara-negara seperti Korea Selatan itu mirip dengan kita, tidak memberlakukan lockdown. Apa yang bisa dipelajari dari second wave di Korea Selatan? Jangan dijawab dulu Bang, jangan dijawab dulu, kita tahan dulu, kita akan kembali usai jeda. CNN Indonesia Newscast akan segera kembali. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber yang bergabung dari luar studio. Ada Ali Muhtar Ngabalin, tenaga ahli utama KSP, Neti Prasetyani, anggota Komisi 9 DPR, fraksi PKS, dan ada Imam Prasojo, sosiolog Universitas Indonesia. Saya akan lanjutkan. Bang Ngabalin, tadi sebelum break saya sudah tanya apa yang bisa dipelajari dari negara-negara lain seperti Korea Selatan yang kemudian gagal menerapkan new normal dan akhirnya harus kembali melakukan lockdown ataupun pembatasan sosial setelah ada gelombang kedua. Ini seperti apa? Ya, saya remind ya sedikit. Ingat pada waktu awal-awal kita menghadapi COVID-19 ini, banyak orang mendorong Bapak Presiden dan pemerintah untuk menggunakan lockdown. Sementara mereka lupa bahwa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 itu hanya 4 kriteria yang dikenal dalam undang-undang, dalam regulasi kita. Karantina rumah sakit, dan karantina wilayah serta pembatasan sosial berskala besar. Karena itu kenapa Indonesia tidak menggunakan tata cara untuk melakukan lockdown? Nggak ada dalam regulasi kita. Jadi kalau kita belajar dari negara-negara yang sukses itu adalah mereka yang juga melakukan pembatasan sosial, yang dilakukan itu adalah melakukan pengawasan terhadap pergerakan manusia. Kita ini kan adalah yang kita selalu menghimbau, Presiden berulang-ulang, pemerintah berkali-kali, kami dari satu TV ke TV lain, dari koran ke koran, media online mengatakan apa? Hindari untuk dalam perkumpulan massa yang banyak. Apa maksudnya? Karena di mana-mana ada terjadi perkumpulan massa yang banyak, itu akan terjadi dengan gampang
penyebaran virus itu. Oke, Bang, tapi apa yang bisa diantisipasi dari pelajaran di negara lain seperti Korea Selatan yang tidak menerapkan lockdown, pembatasan sosial hampir sama seperti kita dan mereka mengalami gelombang kedua setelah pelonggaran begitu, setelah new normal terjadi? Ya, tentu ingat baik-baik. Pada masa COVID-19 berawal itu adalah 19 hari, kemudian masuk bulan puasa. Indonesia ini mayoritas orang Islam. Kita melaksanakan ibadah puasa dengan satu ketaatan kepada pemangku puasa negara. Kita berkali-kali mengatakan atiullah wa atiu rasul wa ulil amri minkum. Itu sebabnya kenapa Indonesia memiliki satu kultur yang berbeda antara hubungan masyarakat dengan pemerintahnya. Dan alhamdulillah kita punya satu ketaatan yang baik dan menghadapi COVID-19 ini sebagai masalah kita bersama. Makanya kita selalu mengatakan tidak mungkin ada satu kebijakan pemerintah sebaik apapun kalau tidak mendapat dukungan dari lapisan masyarakat seluruhnya akan berhasil. Maka kami terus-menerus mengatakan bahwa pemerintah membutuhkan dukungan masyarakat, opinion leader, pemuka-pemuka agama. Untuk apa? Untuk bisa mensukseskan kita melakukan perlawanan terhadap COVID-19 dan kita kembali hidup dalam suasana yang lebih baik, aman dan bebas dari COVID-19 ini. Oke, Bang Imam, Pak Imam, Anda melihat bahwa bentuk antisipasi pemerintah kalau kita lihat kan melibatkan aparat TNI dan juga Polri ke depannya menuju ke pola tatanan hidup baru ataupun new normal. Apakah pelibatan TNI dan juga Polri ini bisa cukup efektif? Jadi ada tahapan begini. Pertama, yang paling ideal tentu setiap orang melakukan atau berperilaku sesuai dengan protokol kesehatan itu bukan karena rasa takut, bukan karena orang lain, tetapi karena tanggung jawab. Nah, terus yang kedua, kalau lebih di bawah dari tingkatan itu, orang itu melakukan protokol kesehatan, ya keluar dengan pakai masker, dengan jaga jarak. Kalau dia melanggar itu dia malu dengan masyarakatnya. Nah, tetapi pada saat orang yang belum memiliki rasa tanggung jawab yang baik, belum punya rasa malu karena dia melanggar misalnya, itu ada law enforcement. Jadi emang harus dijaga oleh aparat keamanan. Tetapi ini adalah bentuk perilaku yang menurut saya yang paling bawah. Nah, harusnya nanti ditingkatkan sampai ke paling atas, yaitu kita melakukan upaya-upaya menetapi protokol kesehatan karena rasa tanggung jawab. Nah, ini yang bedanya karakter bangsa. Nah, oleh karena itu kita dorong sebetulnya dalam menghadapi kasus seperti ini ditumbuhkan atau didorong tidak hanya oleh pemerintah, tapi semua warga masyarakat, community leader, semuanya itu mendorong supaya tumbuhnya rasa tanggung jawab bersama. Itu adalah bentuk paling tinggi dari sebuah perilaku sosial. Artinya kalau misalnya law enforcement itu ditegakkan dengan pelibatan TNI dan juga Polri, tapi tingkat kesadaran masyarakat kita, tingkat tanggung jawab masyarakat kita ini belum tinggi, itu tidak akan berlaku lama begitu ya Pak Imam ya? Seberapa Anda punya anak misalnya, apakah dia berperilaku baik karena takut pada orang tuanya, karena dimarahi? Ataukah karena dia berperilaku baik karena dia memang bertanggung jawab terhadap dirinya dan kepada orang lain? Tentu kita memilih anak yang berperilaku baik karena dia memiliki tanggung jawab, bukan karena takut pada orang tuanya. Sama, ini juga begitu. Bu Neti, saya mau ke Bu Neti dulu nih Pak Imam, biar gantian. Bu Neti, Anda melihatnya, DPR melihatnya monitoringnya, pengawasannya ini akan sangat sulit sekali terjadi karena tingkat kesadaran masyarakat kita itu belum setinggi yang tadi disebutkan oleh Pak Imam. Karena kalau kita lihat PSBB saja masih banyak yang melanggar. Bagaimana dengan pola tatanan hidup baru ataupun new normal? Apakah pelibatan TNI dan juga Polri itu bisa cukup untuk membawa masyarakat lebih disiplin? Konteks masyarakat informasi yang akses informasinya mudah, kemudian juga tingkat pendidikan yang memadai, tentu sangat mudah dan sangat diharapkan akan bisa bekerja sama ya untuk bisa sama-sama menyukseskan kebijakan pemerintah. Nah itu kalau menurut saya itu yang perlu dipotret, bahwa kemudian sekedar tahu tapi nggak mau itu juga ada. Sekedar tahu, sudah tahu, punya kemauan dan mampu melakukannya itu juga ada seperti itu. Tapi jangan lupa, yang nggak tahu, yang nggak mau, yang kemudian juga memang nggak mampu melakukan. Ini juga menjadi potret masyarakat kita. Karena tadi kan menjambung dari Bang Ngabalin bahwa
masyarakat kita ada yang memang mudah diajak bekerja sama, partisipatif, atau bahkan yang tadi saya sebutkan bahwa ada fenomena civil obedience gitu ya, masyarakat pembangkang, masyarakat yang cuek, masyarakat yang apatis ya. Nah ini yang menurut saya juga harus menjadi hal yang dicermati oleh pemerintah dalam memberlakukan new normal. Jadi sekali lagi jangan terburu-buru karena memang hari ini kita menghadapi Indonesia yang beragam, masyarakat yang terbagi dalam berbagai klaster seperti itu ya, termasuk juga kemampuan mengakses informasinya juga sangat beragam. Oke, Bang Abalin, ada masukan menarik tadi dari Bu Neti bahwa jangan terburu-buru, semuanya harus dipersiapkan dari pemerintah. Saya ingin kepastian, ingin penegasan bahwa kalau kemudian kondisinya di lapangan tidak sesuai dengan rencana pemerintah, masih banyak kurva yang belum menurun, ini tidak akan dipaksakan ya, new normal ini tidak akan dipaksakan dan persiapannya harus lebih matang begitu? Ya, itu makanya tadi saya katakan ada 3 faktor. Salah satu faktor yang paling terpenting itu adalah pemerintah tidak mengambil keputusan sepihak. Kenapa begitu? Karena yang tahu tentang daerah itu adalah pemerintah daerah, kemudian bagaimana persiapan pemerintah daerahnya, kemudian bagaimana perkembangan kurva tentang R0 dan RT-nya, kemudian termasuk kesiapan seberapa jauh sistem kesehatan yang siap. Makanya saya bilang, semua masukan-masukan kritik itu adalah untuk memberikan evaluasi terhadap apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Itu akan membuat kekuatan imun bagi kita. Tapi kalau di sebelah kiri kanan kemudian ada orang tidak kritik, tidak ini, tapi mencaci maki, menghujat, dan segala macam, itu menurunkan imun dalam masa pandemi ini. Sementara masalah ini bukan masalah pemerintah saja. Ini adalah masalah seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada orang yang mau sakit menderita dengan virus corona ini. Nah, karena itulah kenapa pemerintah punya tanggung jawab besar, tidak saja kepada manusia. Presiden itu punya tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seluruh masyarakat Indonesia. Makanya langkah-langkah ini dilakukan oleh pemerintah atau oleh Bapak Presiden, tentu saja untuk memberikan satu kebijakan yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara. Serta makanya kenapa 2 pilihan kata yang beliau pakai, diksinya apa? Produktivitasnya terpelihara, dan yang kedua adalah aman dari COVID-19. Ada yang ketiga adalah 3 par. Rakyatnya tidak boleh terkapar, perusahaannya tidak boleh COVID-nya harus bebas, kemudian rakyatnya tidak boleh lapar. Semua dilakukan oleh pemerintah supaya kepentingan bangsa dan negara dan situasi yang lebih aman lahir dan batin. Bang Abalin, sayang sekali waktu kita sudah habis, tapi kita sudah bisa mengambil poinnya bahwa dari DPR meminta agar pemerintah berhati-hati dalam memutuskan pola tatanan hidup baru, sementara pemerintah juga menjanjikan bahwa ini bukan hanya menjadi tugas pemerintah dan pemerintah akan mengedepankan kesehatan masyarakat dan juga kesejahteraan masyarakat karena semua keputusan diambil juga demi masyarakat ataupun demi rakyat. Sementara tadi Pak Imam juga mengatakan bahwa ini menjadi tugas kita bersama sebagai stakeholder, baik masyarakat, pemerintah dan juga para tokoh yang ada di daerah masing-masing. Terima kasih sekali semua narasumber yang sudah bergabung malam hari ini di CNN Indonesia Newscast. Ada Bang Ali Muthar Ngabalin, tenaga ahli utama KSP, kemudian Bu Neti Prasetyani, anggota Komisi 9 fraksi PKS DPR RI, dan juga Pak Imam Prasojo, sosiolog Universitas Indonesia. Dan demikian perbincangan kita malam hari ini dalam CNN Indonesia Newscast. Para peneliti Lintas Ilmu Universitas Indonesia mengembangkan bilik swab tes COVID-19 untuk menunjang pemeriksaan tes PCR oleh tenaga medis. CNN Indonesia Newscast segera kembali usai jeda.